tadi bukunya sudah saya sampaikan ya, saya ambil dari Lalena, dan kalau saudara ikuti di, oh ya saya ada tadi sebentar sebelum ngajar, cari di Google tentang metode sintesis, ada buku juga tentang metode sintesis, nanti boleh saya bagikan. Tapi itu semacam artikel review, dan dari Intercopen saudara juga bisa cari buku seputar sintesis material anorganik ya. Terutama kalau ini saudara mungkin di kuliah metodologi sudah menentukan pilihan, dan pilihannya itu seputar material anorganik. Oke. Sekarang tentang apa itu sintesis dan strategi sintesis itu apa, gitu ya. Ibaratnya kita mau bekerja di laboratorium, kita harus punya panduannya dulu ya, punya guidebooknya, gitu ya, buku panduan. Praktikum saja kan juga seperti itu, kita baca dulu, nanti apa yang kita perlukan, gitu ya, disiapkan seperti itu. Jadi memang untuk sintesis ini tidak bisa langsung datang gitu, kemudian campur, selesai, seperti itu, gitu ya. Sebelum sintesis supaya untuk meminimalkan kegagalan, ya. Jadi perlu di-prepare benar-benar, gitu ya, terputar strategi sintesis yang diperlukan. Ngomong-ngomong tentang sintesis ini, saya juga sedang riset dan saya ragu dengan yang sudah saya tulis di proposal saya sebenarnya. Ya, jadi kadang strategi sintesis itu tidak dijelaskan secara gamblang di jurnal, gitu ya. Ada beberapa hal yang mungkin tidak disampaikan di jurnal. Nah, itu yang terkadang meskipun kita ikut jurnal tertentu, itu kita nggak akan peroleh seperti hasilnya dia. Gitu ya, terkadang seperti itu. Ini saya juga sedang sintesis material juga untuk fotokatalis, ya, tapi saya masih ragu dengan metode doping logamnya. Jadi karena masih ragu seperti itu, saya masih baca banyak-banyak tentang itu dulu, baru nanti kalau sudah fix, saya masuk lab lagi, gitu ya, untuk doping logamnya. Seperti itu dulu waktu sintesis titania nanotube juga gitu, cari referensi banyak sekali, itu yang bisa dilakukan saudara mungkin saat ini ya, kalau sudah temukan temanya, baru disusun beberapa alternatif prosedur, gitu ya, kemudian trial error kadang juga ada gitu, tapi kalau mungkin S1 nggak banyak ya, nanti kan ada panduan dari dosen pembimbingnya juga ya. Jadi mungkin lebih mudah mungkin ya. Tapi kalau untuk riset yang lebih mendalam lagi, kadang trial error itu perlu dan membuat sintesisnya itu jadi lama. Untuk itu tadi membaca referensi atau menentukan strategi sintesis itu sangat penting. Apa saja yang termasuk strategi sintesis? Jadi belajar sintesis itu bukan hanya teknik buatnya saja, tapi strategi sintesisnya. Ya, dengan ini satu yang perlu diperhatikan dalam mensintesis material, satu adalah menentukan kondisi operasinya. Kondisi operasi saat sintesis material. Ya, biasanya yang penting dalam sintesis material itu kita perlu perhatikan suhu reaksi atau waktu reaksi. Temperatur kalsinasi, kecepatan pengadukan, atau pH. Itu biasanya variabel-variabel yang menentukan kondisi operasi. Untuk trial error, biasanya beberapa variabel ini dilakukan, kemudian dilakukan optimasi seperti itu. Tetapi tadi supaya trial error-nya tidak banyak, kita perlu baca banyak-banyak referensi seputar ini pengaruh suhu terhadap sintesis apa, pengaruh waktu terhadap apa, atau ya pengaruh waktu atau trial error metode sintesis yang memberikan waktu yang singkat. Itu atau temperatur kalsinasi, variasinya seperti apa. Untuk material tertentu punya temperatur kalsinasi sendiri-sendiri. Satu ya.
sebelum sintesis perlu dibuat strategi, tujuannya satu untuk menentukan kondisi operasi. Yang kedua, memilih teknik preparasi yang tepat ya dan hasilnya sesuai harapan. Seperti itu. Contohnya tadi ini yang masih saya timbang-timbang itu, untuk doping logam itu biasanya ada beberapa metode sintesis. Ya, ini beberapa metode sintesis yang biasa dilakukan ya. Ada metode presipitasi, impregnasi dan lain sebagainya, gitu ya. Ternyata beberapa jenis metode itu memberikan hasil yang berbeda. Hasil apa? Kalau tadi saya cerita mau doping, mau atau membubuhkan logam pada suatu material tertentu, gitu ya. Contoh realnya seperti ini. Saya punya material TiO2. Di permukaan TiO2 mau saya sebarkan logam. Logamnya Cu, gitu ya. Logamnya Cu. Harapan saya logam Cu yang saya sebarkan ini, bentar saya sambil coret-coret ya. Ini misalkan saya punya material titania seperti ini. Misalkan ya ini hanya single satu lapis saja, sebenarnya di bawahnya ada ini. Lah, gampangnya saya ngomong ya, ini saya mau sebarkan material aktif atau active site untuk material katalis saya. Maunya saya, karena nanti kalau persebarannya bagus, merata, kemudian tipis gitu ya, untuk aktivitas fotokatalis saya, nah, sebagai fotokatalisis produksi hidrogen itu lebih baik. Harapan saya seperti ini. Nah, akhirnya saya baca referensi seputar metode doping logam. Ya, beberapa jurnal yang banyak itu ada fotodeposisi, ada presipitasi, ada impregnasi, metodenya itu. Nah, dari referensi yang saya baca, impregnasi kenapa tidak saya pilih, karena ini bisa seperti membolak jadi itu tidak saya harapkan untuk fotokatalis karena menghalangi absorpsi UV atau sinar ya, yang salah satu prosesnya itu nanti kinerjanya jadi tidak bagus. Ini kalau ada yang bilang kalau impregnasi itu seperti ini hasilnya, makanya metode itu tidak saya pilih. Saya akan menggunakan metode presipitasi, gitu ya. Nah, ini oke, ini juga bisa jadi salah satu variabel penelitian, saudara. Beberapa jenis metode ini, saudara bandingkan beberapa metode, kemudian lihat hasilnya seperti apa. Itu juga termasuk variabel ini yang bisa divariasi saat riset, gitu ya. Jadi ini memilih teknik preparasi yang tepat. Kalau variabelnya berupa metode sintesis, nanti tujuan akhirnya adalah mengetahui metode atau teknik preparasi yang memberikan hasil paling bagus. Dan itu untuk level S1 sudah bagus, seperti itu, sudah cukup. Oke, satu ya, tujuannya perlu menentukan strategi sintesis, menentukan kondisi operasi, memilih teknik preparasi yang tepat, atau ini, modifikasi material. Ya, jadi materialnya itu sudah ada, sudah bagus gitu ya, tetapi perlu dimodifikasi lagi untuk menentukan kinerjanya. Yang sedang jadi tren penelitian beberapa tahun terakhir ini adalah sintesis nanomaterial. Ya, apa itu? Sedikit gambarannya ya. Kalau misalkan kita punya bahan, ada istilahnya itu bulk material.
materialnya ukurannya besar, gitu ya. Nanti kita juga akan lihat itu apa itu bulk material, gitu ya. Ini ukurannya materialnya awalnya besar. Kalau besar seperti ini, mungkin saudara pernah tahu tentang apa gula batu dan gula pasir itu lebih bagus yang mana ya? Lebih mudah larut yang mana, gitu ya. Nah, analogi dengan itu tidak sama ya, meskipun ya karena ini lebih rumit. Ada bulk material, ini istilahnya ukurannya lebih besar. Ya, besar itu karena kita bilang kita orang kimiawan ya besar, tapi ukurannya mikro gitu ya, mikroskopis. Nah, kalau nano lebih kecil lagi. Ini misalkan kita buat material apa gitu, atau kalau lihat strukturnya ini ada material ini, tapi ini ukurannya kecil ya. Ini juga, ini bentuknya seperti ini, kemudian dibuat lembaran heksagonal seperti ini, itu juga bagian dari modifikasi. Dari bulk ke nano material, itu juga modifikasi. Karena beberapa riset menunjukkan bahwa ini modifikasi dari bulk ke ukuran nano itu akan meningkatkan kinerja dari material tersebut, gitu ya. Gitu. Itu beberapa trennya seperti itu. Atau gini yang sekarang saya lakukan itu juga pertama modifikasi dulu, baru tadi doping itu. Modifikasi saya, material saya sudah nanomaterial, tapi bentuknya spheric atau bola seperti ini. Nah, dari nanospheric material ini saya mau buat menjadi nanotube. Bentuknya tabung tapi ukurannya nano. Ya, panjang seperti ini. Ini lingkaran. Kalau gini kan ketemunya hanya di sekitar permukaan sini kan ya. Ketemunya tadi adsorben atau dengan adsorbatnya atau reaktan dengan katalisnya itu ketemunya kan hanya di permukaan ini. Kalau ini bisa di permukaannya sini atau di permukaan dalamnya karena bentuknya tabung kan tengahnya bolong ya. Jadi bisa di sini, bisa juga di tengah sini. Harapannya tadi luas permukaan atau luas active site-nya sekarang jadi lebih besar. Gitu ya. Itu saudara tujuannya modifikasi material. Itu ya, itu yang dipelajari atau hal-hal yang bisa ditentukan dulu seputar strategi sintesis materialnya. Oke, dalam metode sintesis material ada dua metode yang sangat umum dikenal, ya. Satu metode top down, satu bottom up. Top down dari atas ke bawah, ya, dari material yang besar menjadi material yang ukurannya kecil, gitu ya. Kalau bottom up ini dari prekursor, ya, dari kecil ke agak besar gitu. Jadi kalau ini ukurannya molekul. Jadi kalau ini tadi saya cerita ada bulk, ada nano, ada molekul ya. Kalau itu dari apa? Kalau dilihat dari ukurannya, ini yang bulk. Ini bulk paling besar. Ini nano partikel lebih kecil dibandingkan bulk. Yang lebih kecil apalagi molekul atau atom, satu molekul gitu ya. Itu lebih kecil daripada nanopartikel. Jadi mengapa nanopartikel itu bagus dan jadi tren penelitian saat ini karena dia ukurannya di antara bulk sama molekul gitu ya. Kalau skala molekul akan susah lagi, nano saja sudah susah ya, apalagi
yang molekul gitu, mengkondisikan operasinya jadi lebih susah gitu ya. Kalau ini berarti dari yang molekul yang ukurannya kecil menjadi agak besar. Kalau ini dari besar menjadi agak kecil gitu ya. Itu metode sintesis material. Ini ilustrasi, kita lihat yang top down dulu. Ini dari fase bulk, ini diubah menjadi ukurannya ini, transformation by energi, diberi energi tertentu sehingga untuk mereduksi ukurannya ini. Ya, ini dengan teknik tertentu nanti akan berubah menjadi fragmen-fragmen yang lebih kecil. Ya, ini exfoliasi of multilayer to monolayer. Ya, lapisannya banyak menjadi satu lapis. Ya, yang bottom up ini diawali dari molekul prekursor. Nanti kita lihat ya apa itu prekursor dan lain sebagainya. Kemudian dengan proses ionisasi, berarti perlu energi ionisasi ya. Dia akan berubah jadi ion atau radikal atau elektronnya. Setelah itu dia akan mengalami kondensasi dan pembentukan klaster-klaster. Klasternya kemudian berubah jadi nanopartikel. Ini secara umum saya cerita nano ya, tapi metode sintesis juga dua ini, top down sama bottom up. Tidak harus nano ya, harapannya nano tapi kadang nggak sempat jadi nano, tapi nggak apa-apa. Ini ya, top down sama bottom up. Ini ilustrasi yang lainnya, bedanya top down sama bottom up. Sama ya, kurang lebih tadi penjelasan dari slide sebelumnya. Bulk yang molekulnya besar dirubah jadi material yang kecil dan membentuk klaster seperti ini. Yang bottom up dari prekursor, tadi perlu energi ionisasi untuk ion radikal elektron, berkondensasi untuk klaster, baru jadi ini struktur yang diharapkan. Itu ya, itu top down dan bottom up. Ada gambaran ya? Ya, ini jenis-jenis metode top down sama bottom up. Ya, kita lihat yang top down dulu. Ada arc discharge, berarti arc discharge itu berarti pakai ion-ion muatan gitu ya. Laser ablation, electrokimia oxidation, chemical oxidation, ultrasonic synthesis. Yang bottom up ada plasma treatment, template roots, hydrothermal, thermal decomposition, sama microwave synthesis. Saya nggak tahu kok microwave sama plasma tidak dimasukkan ke top down ya. Mungkin microwave-nya untuk molekul-molekul kecil ya. Itu. Yang top down, saudara terus terang saya belum pernah melakukan ini. Ini yang banyak melakukan itu orang fisika biasanya. Tapi saya beberapa jurnal saya pernah baca tentang ultrasonic synthesis dan itu beberapa hal memang perlu dilakukan untuk mempercepat proses reaksinya. Tetapi karena ini metode fisika ya, jadi interaksinya interaksi fisik saja. Sementara yang kita banyak berkecimpung di sini, di metode bottom up. Ya, ini banyak dipakai itu. Nah, metode sintesis yang kita pelajari ke belakang nanti juga akan lebih banyak ke metode bottom up. Nanti yang ini dengan bantuan ini mungkin ya akan kita lihat beberapa ya nanti waktu baca artikel. Semoga saya ingat ya dan tolong sewaktu-waktu diingatkan untuk mempelajari metode kombinasi antara ini ultrasonik dengan metode yang lain. Tadi saya bilang sebelum sintesis itu kita harus tahu material apa yang mau dibuat, gitu ya. Kemudian mau dipakai untuk apa, gitu ya. Terus sifat-sifat yang terlibat apa, gitu ya. Nah, tadi material apa yang mau dibuat perlu kita pertimbangkan juga. Kalau kita sudah tahu, misalkan saya mau membuat ZNO atau TiO2, gitu ya. Oh, saya mau itu sudah tahu salah satu saja. Ternyata itu belum cukup ya. Ada beberapa informasi lagi yang perlu kita cari. Ini kristal. Tadi kalau mau sintesis TiO2, kristalnya berbentuk apa? Maunya itu. Karena tadi
itu mempengaruhi kinerjanya nanti ya. Struktur mempengaruhi sifat, sifat mempengaruhi manfaat ya. Sering saya katakan seperti itu. Kalau sudah ketemu material apa yang dibuat, perlu kita tahu ini. Nanti kan materialnya material kristalin, mau berupa kristal tunggal atau polikristalin, atau mau yang amorf, gitu ya. Atau material yang mau dibuat itu berupa lapis tipis, misalkan membran, apa gitu ya, harus tahu seperti itu. Atau bioplastik, gitu ya. Setebal apa lapisannya, seperti itu. Harus tahu. Atau buat plastik ya, ada yang berupa lembaran gitu ya, tin film, atau berupa mikroplastik gitu kan ya. Atau ini materialnya ukurannya nano, itu juga harus ditentukan di awal ya, sebelum sintesis. Kristal tunggal, agak susah ini buat kristal tunggal itu. Bentuk ini biasanya dipilih untuk keperluan karakterisasi struktur dan sifat. Ya, karena ini agak susah membuat kristal tunggal ini, dan ngambilnya itu juga teliti. Kalau membuat kristal tunggal harus lebih teliti lagi. Sehingga ini digunakan untuk riset ya, biasanya itu. Atau sebuk polikristalin yang memiliki kristalinitas tinggi atau memiliki luas permukaan yang besar. Sebuk polikristalin sering digunakan untuk karakterisasi struktur dan sifat bila kristal tunggal tidak mungkin didapatkan. Ya, ini biasanya banyak dipakai di industri. Kalau yang kristal tunggal kan di riset. Itu pelajarannya apa? Katanya Bunda pelajarannya hari ini apa? Belum tahu. Bahasa Arab dan TK. Ya, bahasa Arab sama TK. Ada PR nggak? Ada PR nggak? Ada. Ini ya, kalau tadi keperluannya di laboratorium. Bahasa Arab nyanyi tentang faslun. Kemudian, maaf ya, ganggu. Dan ini yang kalau polikristalin banyak pakai di bidang industri atau ya kita di lab kalau masih belajar gitu biasanya dapatkan polikristalin, nggak apa-apa. Ya, atau mungkin untuk tujuan tertentu memang mau dapatnya yang amorf gitu ya. Biasanya untuk material magnetik atau optis ini perlu yang ini ya. Ini yang film tipis tadi saya cerita untuk mikroelektronik gitu atau polimer gitu ya. Atau apalagi tadi gitu ya. Atau nanostruktur. Tadi setelah saya cerita nanostruktur ya. Oke, berikutnya ini ada beberapa istilah dalam sintesis material. Sering di jurnal kita baca itu dan perlu cari tahu itu juga ya. Satu prekursor. Nah, satu prekursor. Nah, kemarin saya nguji kakak kelas saudara Mbak Arnia Sofa, dia mau sintesis semikonduktor SNO. Nah, untuk membuat SNO, sumber SN-nya itu berasal dari garam SnCl2 3H2O. Itu SnCl2 3H2 itu yang disebut sebagai prekursor. Ya, sebagai prekursor. Atau istilah lainnya bahan dasarnya. Yang prekursor dapat digunakan berupa fase padat, cair atau gas. Ya, jadi di material prekursor itu ini yang dibuat Mbak Arnia kan SNO. Yang utamanya ini dulu, prekursornya SN itu dari mana? Atau sumbernya SN itu dari mana? Nah, SN itu kalau kemarin risetnya Mbak Arnia itu dari garam SnCl2. Ini sebagai sumber SN-nya.
Lah klornya Bu, klornya nanti akan hilang sedalam proses sintesisnya. Nah, masih ada lagi karena ini biasanya senyawa hidra, ada 3H2O. 3H2O-nya nanti juga akan hilang saat proses sintesis, karena nanti ada proses pelarutan, ada proses pemanasan gitu ya. Ini nanti hilang. Cl-nya juga akan hilang saat proses sintesis. Oke. SN-nya kalau kemarin ya, SN-nya direduksi dulu jadi SnCl2 kan biloxnya plus 2 ya. Direduksi dulu jadi SN yang biloxnya 0. Setelah itu SN-nya ini dikalsinasikan materialnya, baru terbentuk SN oxide. SN oxide-nya bisa SNO, bisa SNO2 gitu. Itu. Nah, pemilihan prekursor ini penting saudara, karena ini kebetulan garamnya garam klorida ya, SnCl2. Tadi saya mau doping Cu ke TiO2 ya, atau saya membuat TiO2 wis. Ini TiO2 itu prekursornya bisa dari TiCl2 atau Ti hidroksida atau Ti metokgaram titania yang lainnya. Kita intinya mau mengambil Ti-nya saja. Ternyata itu hasilnya berbeda, saudara. Ya, lagi misalkan mau membuat semikonduktor CuO, prekursornya bisa Cu nitrat ya, atau Cu klorida kayak gini, atau Cu sulfat. Ternyata beda prekursor, beda hasilnya nanti, beda kondisi operasinya juga. Gitu ya. Jadi pemilihan prekursor itu penting. Nah, dari mana Bu saya dapatkan informasi itu? Lagi-lagi banyak membaca referensi sebelumnya dari jurnal ilmiah. Ya. Beda ternyata. Oke. Ini ya, syaratnya prekursor yang bisa dipakai itu apa? Harus dapat dan mudah larut dalam medium reaksinya. Misalkan reaksinya di air, ya ini sebaiknya larut sempurna di air. Atau kalau medianya cair gitu ya, kita harus larutkan semuanya. Biasanya kalau yang ini kan nggak larut 100% ya, ditambahi aseton atau sedikit asam lemah. Gitu ya. Dan harus reaktif. Ya, harus reaktif. Kalau inert nanti nggak jadi ini untuk berubah susah sekali. Jadi tetap ini, gitu ya, harus reaktif. Mudah larut dalam medium reaksi dan harus reaktif, gitu ya. Yang kedua yang perlu kita perhatikan pelarut. Ya, pelarut itu apa? Zat cair atau gas yang dapat melarutkan zat padat, cair atau gas sehingga menghasilkan larutan. Kemarin saya ada cerita tentang kakak kelas saudara yang mau membuat sintesis membran. Ya, untuk membuat membran saya belum pernah terus terang buatnya, tapi ada beberapa bahan yang bisa digunakan. Nah, bahan-bahan tertentu itu saudara perhatikan polaritasnya, atau tentukan dia polar atau non polar gitu ya, karena nanti pelarutnya akan menentukan itu. Misalkan polisulfonat atau PES, kalau polisulfonat itu singkatannya PSF kalau nggak salah, atau apa ya prekursornya apa itu membran, itu banyak sekali. Kemudian pelarutnya nanti apa harus ditentukan juga secara spesifik. Karena kalau buat membran itu bahan awalnya harus larut sempurna. Itu baru di casting jadi membran. Gitu ya. Ya tergantung tadi apa dulu prekursornya ya. Kalau gas ya biasanya larut di gas gitu. Ya. Seperti itu. Pelarut ini kalau dulu di kimia dasar ya, apa itu pelarut, apa itu zat terlarut gitu ya. Pelarut itu biasanya yang jumlahnya lebih banyak ya, volume atau masanya lebih banyak dibandingkan zat terlarutnya. Umumnya seperti itu ya. Ini kemudian di samping itu ada beberapa zat tambahan, zat aditif, misalkan buat polimer gitu ya. Ada bahan utamanya gitu ya, sebagai sumber mernya itu rantai karbonnya itu apa? Ada bahan yang untuk penguat
ada bahan untuk plasticizer, itu masuk ke bahan aditif, atau zat warna tertentu, itu masuk ke bahan aditif. Gitu ya. Itu beberapa istilah di metode sintesis material dan pengantar umum tentang metode sintesis material. Dari sini saudara ada bayangan tentang sintesis material anorganik. Silakan, ayo kita diskusikan dulu, atau ada pertanyaan silakan. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Mas Asmi. Kan tadi kayak yang aslinya dari salah satu sintesis kan jadi nano ya, bukan jadi ukuran yang besar terus menjadi yang kecil. Nah, itu apakah tidak mengurangi sifat atau apanya ya, Bu? Soalnya kan yang dari full terus jadi makin kecil gitu. Terus yang dibuang tuh kira-kira bagian apa ya, Bu? Oh, ya, apakah tidak membuang bahan gitu ya? Ya, berarti ada bagian yang tidak dipakai lagi kan ya, masih ada di situ. Kayak kalau menjelaskan ini sesuai dengan yang ditanyakan enggak ya? Misalkan ini, prekursornya itu kan bulk SnCl2 gitu ya. Kalau ini dipanaskan atau di ini kan bisa juga sebenarnya ya, Cl-nya nanti hilang, H2O-nya juga hilang. Gitu ya. Hilang kemana? Kalau Cl biasanya ke larutannya, Mas. Karena kan itu zatnya dicuci berkali-kali sampai bebas ion Cl. Gitu kan ya. Gitu. Hilangnya kemana? Dia larut oleh molekul air pelarutnya. Gitu biasanya. Atau ini kadang ada oksida yang terbentuk kemudian mau dihilangkan jadi logamnya. Gitu. Seperti itu enggak Mas tadi pertanyaannya yang dimaksud? Jadi memang ada bagian atau zat-zat tertentu yang akan hilang. Tapi hilangnya kemana? Kadang dengan saat proses pemanasan atau saat proses pelarutan. Di proses itu ada yang hilang. Tadi saya cerita itu ya. Seperti itu bukan Mas Asmi maksud pertanyaannya? Kurang lebih seperti itu, Bu. Tapi kalau buat yang pembentukan nano itu kan ya antara sebelum nano sama pas udah jadi nano itu senyawanya masih sama bukan, Bu? Ya masih sama. Artinya komposisi kimianya ya Mas ya. Misalkan TiO2 dari bulk ke TiO2 nanopartikel gitu ya. Sama. Rumusnya TiO2. Senyawanya sama, TiO2, TiO2, TiO2. Hanya saja yang berubah apa? Dimensinya atau ukurannya. Perubahan dimensi tersebut tuh nggak pengaruh ya, Bu, sama sifat-sifatnya begitu? Oh, sangat berpengaruh sekali, sangat berpengaruh. Berpengaruh. Dan yang tadi ibaratnya saya tadi kasih analogi ya, gula batu yang besar dengan batu pasir atau gula halus, ya, gula pasir yang halus atau gula halus, gitu. Kalau kita sama-sama larutkan dengan air itu lebih mudah yang mana? Mudah yang kecil-kecil, Bu. Kecil, gula halus gitu kan ya. Itu analoginya bahwa yang kecil itu karena ya yang sifat menonjol itu ya di samping sebenarnya kalau nano itu ada istilahnya quantum effect gitu ya. Tapi kita nggak belajar itu. Ya. Itu gambaran analogi saja bahwa itu tadi luas permukaan itu berpengaruh terhadap reaktivitas. Yang paling tidak kan yang bisa kita amati itu ya, secara makroskopis seperti itu. Nah, kalau dari secara submikroskopis atau nano itu ya banyak hal ya, tapi ukuran itu sangat berpengaruh. Ya ukuran saja tadi saya cerita dimensi ya. Nanti kalau saudara mungkin kapan waktu saya lihatkan jurnalnya. Ada 3D material, ada 0D material. 0D material itu istilahnya quantum dot.
itu yang jadi tren saat ini. Jadi 2 dimensi, 1 dimensi, 0 dimensi. Yang bagus mana? Biasanya tren yang ini 0 dimensi. Sehingga tadi perlu dalam sintesis itu tidak hanya buat yang baru, tapi modifikasi material yang ada. Modifikasinya tadi dari 2 dimensi ke 0 dimensi. Oke. Baik, paham. Terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi mungkin? Ada gambaran ya teman-teman? Ada, Bu. Ada, Bu. Oke. Mbak, ini yang saya nanu aja ya, acak ya saya. Mbak Fatia Azamuna mungkin? Mbak Syifa Mudia, ada gambaran tentang sintesis material anorganik. Ini belum masuk ke metode sintesis secara khusus ya. Masih umum dan beberapa hal yang perlu diperhatikan. Mas Krisna, bisa dipahami? Ibu izin bertanya, Ibu. Ya, silakan. Ibu tadi kan dijelaskan mengenai sedikit mengenai membran, Ibu. Nah, itu kalau sintesis material yang baik itu untuk membran itu yang bagaimana, Ibu? Sintesis material yang baik untuk membuat membran. Ya. Ibu. Ya, yang membran sendiri terus terang saya belum pernah sintesis itu ya Mas ya. Tetapi metode sintesisnya kalau Bu Ervin itu apa ya? Casting apa polispin apa dengan metode elektrospinning kalau nggak salah. Kalau nggak salah itu, kalau metode spesifiknya yang khusus itu enggak. Tapi mungkin ya, tadi saya cerita ada ini ya. Bentar. Nah, ada metode sintesis langsung. Casting jadi membran atau lapis tipis itu. Kalau nggak salah itu metode sol gel. Ada lagi spinning tadi. Ada lagi apa ya? Maaf ya Mas Krisna, kalau membran saya belum banyak kecimpung dengan itu. Tetapi Mas, bagus tidaknya metode sintesis itu, ini saya bicara umum ya. Tidak bisa kita bilang bahwa metode sintesis langsung ini atau presipitasi ini yang terbaik. Nggak bisa kita langsung justice seperti itu. Atau hidrotermal itu yang terbaik, gitu ya. Masing-masing punya plus minus tersendiri, gitu ya. Lah, metode sintesis yang kita pilih itu juga bergantung ke sifat bahan. Maka kita perlu perhatikan ini ya, tadi prekursor, pelarut, ada zat aditif. Perlu kita perhatikan sifat dari masing-masing ini. Mungkin untuk bahan tertentu nggak bisa kita lakukan dengan metode hidrotermal. Atau direct sintesis itu nggak bisa. Tetapi untuk metode sol gel atau presipitasi mungkin itu bisa. Gitu ya Mas. Nah, tadi saya cerita membran itu ya, pelarut itu ya. Ya, kemarin itu siapa Bu Ervin yang cerita ya. Jadi mahasiswa itu mau membuat material tertentu, tapi pelarutnya sudah tahu duluan sebelum bahan utama membrannya itu tahu gitu. Ya, misalkan bahan membrannya itu polar. Ya, padahal pelarut yang tadi dia pelarutnya harus itu sifatnya non polar. Artinya kan nggak bisa larut ya. Nah, jadi apa ya? Sebelum menentukan metode sintesis itu apa? Perhatikan sifat-sifat dari bahan-bahan yang terlibat dalam pembuatan itu. Ya, satu lagi mungkin Mas untuk ini tapi saya nggak jelaskan metode sintesisnya yang paling baik itu apa ya. Saya jelaskan panduan umumnya dulu saja yang dipakai itu. Misalkan saudara
banyak ya jadinya variabel yang itu ya diperhatikan dalam sintesis itu. Misalkan saudara mau memfiltrasi karakteristik yang mau di ini Mas, mau diarahkan ke membran. Itu kalau saya gampangnya ngomong itu kan saringan ya, tapi skalanya kecil gitu ya. Saringan yang ukurannya sangat kecil, tidak harus nano ya. Mikro juga kecil, kita nggak bisa lihat. Oke. Limbahnya ada limbah warna, ada limbah industri karet, ada limbah dari misalkan warna di industri batik atau limbah petroleum. Limbah petroleum itu warnanya hitam pekat, mungkin material terlarutnya itu juga besar-besar gitu ya. Beda dengan kalau mau ngadsorb limbah warna gitu ya. Atau yang cair dulu kita yang kalau tadi yang karet atau warna mungkin itu limbahnya lebih kompleks lagi. Ini limbah tahu itu ya, dan limbah batik. Kalau batik itu komposisinya adalah organik berupa azo ya, azo. Kalau limbah tahu tadi biasanya mengandung nitrat atau NH3. Lah, sebelum difiltrasi ya, kalau mau difiltrasi pakai membran, permukaan membrannya tadi harus berinteraksi dengan ion nitratnya, atau kalau digunakan untuk filtrasi azo tadi, zat warna tadi harus berinteraksi dengan azonya. Itu permukaan membrannya ya, dan itu perlu diperhatikan saat sintesis membran. Jadi modifikasi permukaan membran itu perlu untuk limbah tertentu. Nah, modifikasinya pakai metode apa saja? Kalau membran spesifikasinya saya tidak tahu, tapi saya cerita umum saja. Saudara sebelum tentukan metode sintesis, kalau nanti baca referensi ada beberapa pilihan metode, tadi perhatikan sifat bahan, kemudian untuk membuat membrannya, kemudian perhatikan limbah atau bahan yang mau dilewatkan ke membran tadi. Seperti itu, Mas. Kalau metodenya, saya taunya sedikit ya, sol gel atau electrospinning gitu. Baik Ibu, terima kasih Ibu atas penjelasannya. Kalau spesifiknya, maaf saya nggak tahu ya yang membran ya Mas ya. Itu gambaran umum sintesisnya saja. Nah, kan ini pendahuluan untuk metode strategi sintesis. Atau nanti saya tanyakan ya, atau kemarin ada sintesis membran ya. Coba saya tunjukkan ya. Kemarin saya baru nguji yang skripsinya tentang membran. Coba ya, metodenya seperti apa. Saya buka filenya dulu. Nggak disebutkan spesifik apa gitu ya. Ini pembuatan membran silika dilakukan dengan cara natrium silika ditimbang, dicampur pelarut gitu ya.
Tambah dengan ini nggak disebut metode sintesisnya khusus ya Mas ya. Memang nggak disebutkan spesifik, atau Mas Krisna mungkin karena tertarik dengan membran sudah baca-baca metode tertentu mungkin? Kalau saya itu Bu belum nemu, tapi kalau bahan-bahannya sudah ada gambaran Ibu. Oh, ya. Ini yang ahli membran itu Bu Maliha kalau nggak salah, sama kadang Bu Ervin gitu, bimbing bareng yang membran tadi. Saya belum baca jurnal spesifik tentang membran ya Mas, apakah memang ada metode khusus atau tidak. Tapi sepertinya kok ada Mas, menurut saya kok ada. Tapi tadi dari skripsi yang itu kan dia nyampur-nyampur gitu ya. Tidak ada metode khususnya. Ya Bu. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Ibu izin bertanya. Ya, silakan, Misbah. Tadi dijelaskan kalau beda prekursor itu kan beda hasil. Nah, Ya. untuk tahu maksudnya untuk tahu prekursor yang tepat untuk hasil yang diinginkan itu apakah dicoba satu-satu atau ada cara cepatnya, Bu? Ya. Memang kalau mau tahu spesifik ya dicoba satu persatu ya Mbak ya, trial error, dikarakterisasi gitu. Tetapi cara cepatnya apa Mbak? Kita cari jurnal yang misalkan ada jurnal sudah membandingkan tentang metode sintesis. Metode sintesis dengan berbagai prekursor. Gitu ya Mbak ya. Kadang ada yang jurnal membahas tentang itu. Atau kalau tidak jurnal tentang itu, saudara bandingkan jurnal ini dengan jurnal yang lain, tapi bahan prekursornya berbeda, ya. Nanti lihat hasilnya yang satu seperti apa, hasilnya yang lain seperti apa. Cara cepatnya berarti baca, ya, baca penelitian orang. Seperti itu. Baik, terima kasih, Bu. Ya, baca jurnal. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, mungkin bertanyanya nanti bisa di grup gitu ya. Sampai 8.40 kita chat di grup saja. Yang ini Zoom-nya kita sudahi ya. Sudah 1 jam lebih. Oke. Seperti itu. Iya, Bu. Nah, nanti kalau masih ada diskusi di grup saja. Gitu ya. Oke, cukup sekian dari saya untuk materi kali ini, pendahuluan tentang pengantar metode sintesis material anorganik. Minggu depan kita mulai dengan metode sintesis 2 atau 3 jenis metode sintesis ya yang bisa kita lakukan. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Terima kasih, Bu. Sama-sama.